Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi wa ila hadratin jami'il ulama'il aminin wal musannifin mukhlisin. Rasulil hadratil musannif al-arba'in an-nawawiyyah al-imam bin Yahya bin Syaraf an-Nawawi wa ila hadratin jami'i masyayikhina wa mu'allimina wa asyakhina wa ila abaina wa ummahatina wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Lillahi al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tudhibuli ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Para sesepuh tokoh masyarakat, segenap pengurus, khususnya Al-Mukarram Bapak Ustaz Mardiono, Bapak Haji Juheri, Bapak Ustaz Robiuddin, Bapak Haji Husin, para bapak yang lain hadirin jamaah sholat subuh dan sekaligus taklim subuh. Kita lanjutkan kajian hadis arba'in. Sekarang hadis yang ke-6, ada di halaman 11. Bismillahirrahmanirrahim. Karena panjang, disimak aja. An dari Abi Abdillahin Nu'mani, Abu Abdullah Nu'man bin Bashirin, putra Bashir, radhiyallahu, semoga Allah meridhoi, anhuma, kepada mereka berdua. Siapa mereka berdua? Abu Abdullah Nu'man dan ayahnya Bashir. Qala, beliau Abu Abdullah Nu'man berkata, sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau Rasulullah bersabda, inna, sesungguhnya, al-halala, yang halal itu, bayyinun, jelas, wa inna, dan sesungguhnya, al-harama, yang haram itu, bayyinun, jelas, wa bainahuma, dan di antara keduanya, yaitu antara halal dan haram, umurun, adalah perkara-perkara, hal-hal, mushtabihatun, syubhat,
yang subhat. Kasirun kebanyakan minan nasi manusia. Gak ada yang tahu yang subhat, banyak manusia yang gak tahu, kecuali sedikit. Paman barang siapa, asalnya paman ya, kalau dilanjutkan pamanit tako. Paman barang siapa ittaqo, yang menjaga, memelihara asyubhati dari yang subhat, istabarroa. Pakai pakot gak? Pakai ya? Ada yang pakai pakot, ada yang enggak. Pakot istabarroa, nyata dia telah membebaskan, menjaga diri, lidinihi bagi agamanya, wa irdihi dan kehormatannya, waman dan barang siapa waqa'a yang terjatuh bisubuhati di dalam perkara-perkara syubhat, waqa'a maka dia terjatuh bil harami di dalam hal-hal perkara-perkara yang haram. Karroi seperti penggembala, yar'a yang menggembalakan ternaknya, haula di sekitar al-hima larangan-larangannya, daerah terlarang. Yushiku hampir saja, atau yushiku dikhawatirkan, ayyarta'a masuk atau terjatuh bihi di dalam area larangan tadi, hima tadi. Ala ingatlah, wa inna dan sesungguhnya, likulli bagi setiap malikin raja, himan memiliki area larangan. Ala ingatlah, wa inna dan sesungguhnya, himallahi area larangan Allah, maharimuhu adalah hal-hal yang diharamkannya. Wa ala ingatlah, wa inna dan sesungguhnya, bil jasadi di dalam tubuh, mudghatan ada segumpal daging. Idza apabila sholahat daging itu baik, sholahat maka baik pula, al jasadu tubuh, kulluhu seluruhnya. Wa idza dan ingatlah, fasadat apabila rusak daging tersebut, fasada maka rusak pula, al jasadu tubuh, kulluhu seluruhnya. Ala ingatlah, wahia dan ia daging tersebut, al qalbu adalah hati. Rawahu telah meriwayatkan hadis tersebut Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslimun dan Imam
Muslim. Wallahu a'lam. Hadis ini nih intinya menjelaskan aturan Allah itu ada 3. Ada yang halal, ada yang haram, ada yang tengah-tengah, remeng-remeng, halal bukan, haram bukan, namanya mutasyabihat. Ini penjelasannya. Kemudian kalau ngelihat hadisnya, kalau orang nih terjatuh melakukan perbuatan yang kata Pak Haji Zuhairi yang remeng-remeng, itu bahasa kalau hadis sama aja terjatuh di yang haram. Tapi maksudnya bukan melakukan haram. 90% itu dikhawatirkan masuk yang haram. Jadi itu yang disebut subhat. Kenapa? Nah, yang berikutnya hadis ini memberikan perumpamaan. Seorang yang menggembalakan kambing di satu area, terus di area ini ada 2 bagian. Ada yang area bebas, taruhlah punya umum. Di area bebas ini berbatasan dengan kebun milik orang. Di batasnya pakai pagernya umpama dari bambu. Nah, pagar itu namanya subhat. Kebun orang namanya haram. Yang milik umum yang halal. Nah, kambing ketika manjat pagar berarti terjatuh dalam subhat, dan itu besar kemungkinan loncatnya kemana? Ke kebun. Nah, gitu. Itu gambarannya. Dan hadis ini dihubungkan dengan hati. Dalam tubuh manusia ini ada namanya daging. Daging itu kelihatan apa enggak? Daging kelihatan. Kita nyebutnya hati. Tapi ada orang yang mengatakan, ulama, sebetulnya bukan hati, jantung. Daging itu fisik. Fisik. Hati itu. Tapi isinya apa? Isinya adalah rasa. Saya kasih tahu ya, yang paling gampang. Otak kelihatan nggak? Enggak. Otak. Bapak kalau nggak tahu otak ke rumah makan Padang. Udah ada otak nggak gitu? Kelihatan kan? Tapi isinya nggak kelihatan. Isi otak. Apa isi otak? Akal. Karena menurut Abu Hanifah, akal itu adanya di otak. Orang yang kecelakaan geger otak. Kan yang rusak apanya? Otaknya. Nah, itu wadahnya namanya, tempatnya. Wadahnya otak rusak, geger. Geger apa sih? Pokoknya rusak ya, terbentur, rusak ya. Itu akibatnya fatal enggak? Nah, karena wadah akal itu kan otak.
rusak, akalnya ikut rusak nggak? Gara-gara geger otak, padahal yang rusak sebetulnya kan wadahnya, kesadarannya, akalnya rusak juga. Jadilah dia setengah gila atau gila full. Ya, setengah gila dan gila full. Jadilah gitu tuh. Jadi akalnya sebetulnya kelihatan. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, akal itu adanya bukan di otak, tapi tetap di hati. Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Karena punya dalil. Ya, punya dalil. Nah, hadis ini menceritakan daging tadi, hati. Kalau rusak, dalam arti yang rusak bukan hatinya, tapi isinya. Apa? Akal tadi. Nanti seluruh tubuh, yang dimaksud tubuh itu bukan fisik, tapi kelakuan. Nah, kelakuannya akan berusak. Saya kasih contoh. Orang melakukan perbuatan tersenyum sama seseorang, yang orang itu kita anggap baik. Saya tersenyum nih sama Pak Haji Juheri, ketemu di jalan, assalamualaikum, tersenyum. Pak, tersenyum terus ngomong assalamualaikum. Kenapa itu terjadi? Karena di dalam otak dan hatinya yakin, punya pikiran bagus. Ini senior saya nih, ini sesepuh saya nih, dan ini orangnya baik gitu. Ulang tahun aja kemarin kenapa gimana? Baik, kan itu awalnya dari pikiran, dari pikiran. Nah, dari pikiran lahir perbuatan bagus, salam, jabat tangan, menyapa. Asalnya dari hati tadi, pikiran dan hati. Tapi kalau pikiran Bapak jelek sama Pak Haji Juheri, saya pikirannya jelek sama Pak Haji Juheri. Ini orang kurang ajar di masa saya. Nah, Bapak gitu, pikirannya jelek. Nanti munculnya senyum nggak? Kalau pikirannya jelek, nggak mungkin. Yang ada, kalau kelihatan dari jauh, kalau masih bisa menghindar, belok, nggak mau ketemu. Kalau kepepet, harus ketemu juga, buang buka. Buang buka jelek, menghindar jelek. Itu bukan spontan, tapi dari sini. Rusak di sini, rusak akibatnya. Bagus di sini, bagus akibatnya. Itu akibat dari daging yang ada di sini. Daging itu namanya hati. Bahasa Arabnya kolbu, pakai kok. Kolbu, kok. Kita nyebutnya kolbu apa kalbu? Di Indonesia. Kolbu apa kalbu? Kita di Jakarta khususnya nyebutnya bukan kolbu, kalbu. Ya. Aslinya pakai kol. Kolbu itu artinya bolak-balik. Bolak-balik itu bahasa kitanya apa namanya ya? Labil. Labil. Jadi nggak pernah manteng. Terkadang sama orang seneng, terkadang benci. Itu namanya kolbu, bolak-balik. Terkadang timbul semangat, terkadang timbul kendor. Itu namanya kolbu. Kalau pakai kaf, kalbu itu artinya anjing. Gitu. Beda, itu artinya anjing gitu. Bapak lihat aja buku kamus. Nah, sekarang penjelasannya.
Jadi hadis tadi intinya satu, ngasih tahu halal haram subhan. Yang ketiganya ngasih tahu manusia itu perbuatannya tergantung hati dan pikiran. Baik, penjelasannya sekarang. Sesungguhnya yang halal itu jelas. Maknanya apa? Maknanya adalah maksudnya perkara-perkara, hal-hal yang halal, dalilnya, dasar hukumnya jelas, nggak sama. Jadi yang namanya halal sangat jelas dalilnya. Saya kasih contoh, boleh nggak menikah dengan yang tidak senasab, lain jenis lah. ya, lain jenis. Sekarang saya balik yang haram dulu ya. Boleh nggak menikah dengan ibu kandung? Boleh. Halal apa haram? Haram. Haram. Nah, yang haram dalilnya jelas, dasar hukumnya jelas. Ini ada dalam surah An-Nisa ayat 23. Allah mengatakan begini, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Hurrimat, diharamkan, alaikum, bagi kalian, ummahatukum, nikah dengan ibu, wa banatukum, dan anak wanita kalian. Ini hanya dua yang diharamkan di sini. Haram nikah sama ibu kandung, haram nikah dengan anak kandung. Haram yang tadi, kalau dalam hadis tadi, al-haramu bayyinun, yang haram itu jelas. Jadi nggak ada istilah haram hukumnya. Dalilnya mana? Pasti ada. Pasti ada. Jadi yang haram namanya jelas. Yang dimaksud jelas adalah dalil dasar hukumnya, baik dari Al-Quran, hadis, atau ijma ulama, jelas. Gak ada lagi penafsiran. Kemudian yang halal. Nah, selain ibu kandung, bukan kakak kandung, bukan adik kandung, bukan sepersusuan, bahasanya gini, wanita yang boleh dinikah, kita nyebut apa? Boleh. Hah? Wanita yang boleh dinikah kita nyebutnya apa? Muhrim apa bukan muhrim? Hah? Bukan muhrim. Sekarang kita kalau pengen supaya nggak keder, muhrim nyebutnya juga udah salah. mahram. Muhrim itu yang cocok Pak Haji Zuheri. Kemarin Pak Mahmud tahu. Muhrim itu artinya orang yang ihram. Muhrim. Kalau orang yang haram nikah, mahram. Nah, itu yang tepat itu sebetulnya. Wanita yang haram dinikah namanya mahram. Wanita yang halal dinikah namanya goer mahram. Bahasa kita bukan mahram. Nah, gitu. Nah, wanita yang bukan mahram halal dinikah. Halal. Kalau halal dalilnya pasti ada. Quran, hadis, ataupun yang lain. Halal itu. Mana boleh dalilnya? Kita sering dengar
Fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Fankihu ma qabalakum, nikahilah oleh kalian. Dua, Ayatnya loncat. Masna 2, tiga, wa sulasa tiga, 3, wa ruba'an empat. 4. Nikah yang bukan mahram 1 halal, halal juga 2 halal, 3, 4. Nah, gitu. Jadi ada dalilnya apa? Itu. Jadi kalau orang menentang nikah lagi 2 sampai 3, 4 itu melanggar dalil. Gitu ya. Melanggar dalil kalau orang yang melarang ya gitu. Bapak, penjelasan saya jangan dianggap hubungan. Jangan dianggap hubungan penjelasan saya. Saya ngejelasin sekedar ngedorong. Sama aja. Gitu ya. Gitu. Jadi itu penjelasan agak yang halal tadi. Jadi saya maksudnya ke sini. Yang halal itu pasti ada dalilnya, jangan ragu. Nah, yang repot dalilnya nggak ada, Quran hadis, tapi di dunia nyata ada. Di dunia nyata ada. Ya. Dalilnya nggak ada. Lalu terjadi yang paling tahu itu dalilnya adalah ulama, orang yang ngerti agama. Nah, hal-hal kayak begitu namanya syubhat. Contohnya kayak apa? Nih, Bapak pernah belajar bab fikih tentang berburu gak? Ya. Kalau kita belajar bab fikih tentang as-soid, berburu. Berburu kalau pakai anjing, atau yang enak begini, bukan pakai anjing dulu ya, pakai anjing. Sewaktu anjingnya dilepas, baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Tuh anjing nyari, rusak, kena, dimakan sampai mati. Kalau pas kita ngelihat matinya, di situ hanya ada satu anjing. Anjingnya anjing kita. Yang kita tahu tadi waktu melepasnya baca apa? Bismillah. Itu hewan buruannya halal. Bukan, iya satu karena baca basmalah. Tapi kalau nggak baca bismillah nggak boleh. Jadi yang dilepas itu sewaktu melepasnya halal. Jadi dianggapnya sembelihan dengan mengucapkan bismillah. Tapi ketika itu kan halal jelas ya. Tapi ketika pas kita lihat ini rusaknya udah mati, tapi ada anjing lain. Nah, yang bukan anjing kita, sama-sama ngematiin si rusak tadi. Nah, rusak yang mati, jelas gak siapa yang matiinnya? Anjing kita apa anjing orang? Saya pertanyaannya, jelas apa enggak? Yang mati enggak? Gak jelas. Samar. Nah, ulangi. Si rusak mati samar. Ini yang bunuh sebetulnya anjing saya atau anjing orang lain? Jangan-jangan anjing saya baru datang, ini udah mati sama anjing lain. Nah, rusak yang kayak begitu namanya subhat. Namanya subhat. Kenapa? Samar. Dibilang dibunuh pakai anjing kita kagak ngeliat. Karena tahu-tahu ada 2 anjing.
Dibilang dibunuh pakai anjing lain, kalau nyata-nyata dibunuh pakai anjing lain, itu haram. Kalau anjing lain, haram. Ini mah ada 2 anjing nungguin. Nah itu namanya apa? Subhat. Kalau udah subhat, sebetulnya subhat itu halal. Tapi ingat saya mengatakannya tadi 90% haram. Jadi belum pasti haramnya subhat itu, cuman mendekati haramnya, gitu. Mendekati haramnya. Kayak model tadi, batasnya tadi pagar. Pagar itu kan kadang-kadang kalau dari pohonan ada daunnya nggak? Itu kalau pagarnya sendiri, pagarnya halal apa haram? Pagarnya itu jatuhnya sebetulnya halal, cuman subhat. Kalau udah manjat pagar biasanya palanya ngelos. Nah itu gitu maksudnya, yang tinggal sedikitnya lagi itu. Nah jadi kayak begitu. Rusa yang tadi statusnya subhat, cuman agama ngajarin 90% waqa'a fil haram. Itu jangan-jangan memang benar haram, tinggalin. Kemudian yang kedua masih rusak. Kita kan pakai panah. Nih pakai panah Pak. Si rusaknya jauh